Selamat datang di kabarinews.com. Saya John Uy dari San Francisco dan hari ini kami ada Lisa Mamola. Apa kabar, Lisa? Baik, Pak John, apa kabar? Baik, terima kasih. Dan saya minta apakah bisa perkenalkan diri, asal dari mana, sampai bisa ke East Coast ya, dan terus buka bisnisnya. Silakan. Saya asal dari Jakarta. Tahun 1988 setelah lulus high school, saya make a decision untuk ke Amerika. Pertama kali saya ke LA untuk sekolah. Jadi saya masuk sekolah di LA 2 tahun di Santa Monica College. Terus saya transfer ke Baruch College di New York. Nah, pada saat itu saya belum ada pikiran untuk buka bisnis tas yang dari Indonesia. Jadi saya habis selesai lulus sekolah, terus saya kerja, major saya accounting, jadi saya kerja sebagai accounting and human resources selama 13 tahun. Setelah 13 tahun, dalam hati saya selalu berpikir, karena saya cinta Indonesia masih, walaupun saya udah tinggal di sini 30 tahun, saya selalu mikir pengen sekali gitu memperkenalkan barang Indonesia di Amerika. Nah, waktu itu saya I did a lot of research, apa yang unik dari Indonesia. Sebenarnya banyak yang unik, tapi apa yang bisa saya pasarkan di sini yang belum ada. Nah, waktu itu kebetulan saya ke Bali, saya ke Thailand, terus saya lihat, oh di sini tuh di Amerika sini jarang sekali nih tas yang kulit ular itu, yang dari kulit ular itu jarang, kecuali barang-barang yang bermerek, dan itu mahal sekali. Sedangkan di Indonesia kita kan banyak sekali tuh ular, saya ingat. Nah, waktu itu saya pikir, oh ya saya mau coba gitu. Jadi pertama kali sebenarnya saya cuma coba, terus akhirnya after market did a lot of market research, akhirnya tahun 2015 sebenarnya saya saya bikin company namanya Indo Exotics. Jadi saya mau memperkenalkan Indonesia, makanya saya namanya Indo. And then Exotics is dari semua kami itu specialized only di exotic skins atau leather. Jadi dari kulit buaya, kulit ular, lizard, terus ada skin sama ostrich legs. Nah, itu. Jadi ya dari 2015 sedikit-sedikit saya introduce barang-barang saya tuh di Amerika sini gitu. Jadi ya begitulah lahirlah Indo Exotics. Oke. Jadi tasnya semua dari kulit ya? Iya, tas saya semua dari kulit yang eksotik gitu. Jadi kulit buaya, kulit ular, kebanyakan kulit ular, terus kulit lizard tuh apa ya, lizard kadal ya, atau lizard, sama ya saya suka eksperimen sama kulit ikan, pirarucu ya dari Brasil. Jadi kalau ada show gitu saya selalu datang dan saya lihat kulit apa yang bisa saya bikin. Jadi sekarang bukan cuma dari Indonesia aja. Jadi saya saya beli kulit gitu dari Brasil, dari Amazon River. They said it's the biggest fish in Amazon rivers. Namanya pirarucu. Jadi saya sekarang excited gitu kalau lihat kulit something yang bisa saya gunakan gitu, tapi selalu saya mix sama kulit ular karena memang bisnis saya tuh intinya dari kulit ular dan dari Indonesia gitu. Tapi walaupun kulitnya semua dari beberapa negara ya, apakah semua tas itu dibikin di Indonesia? Iya. Semua tas saya kerjasama dengan 2 workshops di Indonesia, satu di Bali dan satu di Sumatera. Jadi saya beli kulitnya, saya bawa ke sini, atau saya kirim ke Indonesia, mereka buat dan kirim balik ke Amerika. Oke, jadi ini sebenarnya subcontractor ya, jadi yes. di sub out. Oke. Dan workshopnya ada di Bali atau kebanyakan di Jogja atau di Bali kan, bukan? Workshop yang saya kerjasama itu satu ada di Bali, di Lake
Norwegian, dan satu lagi di Sumatera. Nah, itu bagaimana tuh komunikasinya, kirim kulitnya segala macam itu kan mesti ada perkiraan ya. Jadi bagaimana Lisa bisa belajar itu, bagaimana sistemnya? Um, Setiap 2 kali setahun di New York sini ada kayak leather show. Jadi dari semua company dari seluruh dunia mereka tuh bawa kulit-kulit gitu ke convention ini. Jadi saya selalu datang dan saya pesan apa yang kira-kira tuh, kalau fashion kan selalu setahun sebelumnya ya. Jadi kayak sekarang saya harus memikirkan model, warna untuk fall tahun depan dan winter. Jadi kalau saya pergi ke convention ini, saya lihat kulit apa yang menarik gitu. Tapi so far saya suka sekali itu kulit ikan. Jadi saya selalu balik dan beli kulit ikan itu dari Brasil. Nah, saya setahun at least sebelum pandemic ini ya, setahun tuh 2 atau 3 kali pulang ke Indonesia. Jadi karena saya tuh quality itu penting sekali gitu untuk jual barang di Amerika sini. Jadi selalu saya pulang, nah pas pulang itu saya bawa kulit dari sini, saya ke Indonesia, dan di Indonesia selama 3 bulan sebelumnya kan saya udah terus kontak gitu sama mereka, saya order, saya desain bagnya dari sini, saya kirim ke sana. Pokoknya ya jadi kalau malam saya kerja juga gitu. Kalau siang saya kerja di sini untuk memasarkan tas atau ke toko. Kalau malam ya saya kerja sama workshop di Indonesia karena waktunya kan 12 jam beda gitu. Nah pas saya sampai sana saya kasih kulit ya untuk the next order. Jadi untuk fall misalnya. Saya datang spring bulan Maret kemarin. Jadi untuk fall. Dan sekaligus saya lihat, saya kerja untuk cek quality control gitu. Jadi saya basically saya still do everything. Jadi quality control juga, karena susah gitu. Makanya saya jarang sekali kirim. Saya kirim tapi saya harus ke sana untuk ngecek gitu. Jadi ya komunikasinya gitu. Jadi saya beli kulit, saya bawa ke sini, terus saya bawa pulang ke Indonesia. Mereka bikin, dan saya cek, baru mereka kirim gitu. Dan dengan COVID bagaimana itu? Karena sekarang udah nggak bisa ke Indonesia ya? Ya, wah kalau COVID ini terus terang dari bulan Maret sampai Oktober kemarin ya, saya tuh tutup, benar-benar tutup. Jadi sebenarnya bulan Maret tahun 2020 saya ke Indonesia bulan Februari. Terus saya kirim semua tas ke sini. Sebenarnya bulan Maret kemarin tuh saya ada diundang untuk ke Dubai untuk memperkenalkan tas-tas saya tuh di Fashion World Award. Jadi mereka do it like every twice a year, bulan Maret dan bulan Oktober. Jadi saya udah desain semua tas untuk dibawa ke Dubai. Waktu abis itu kan pandemik, jadi semuanya batal. Jadi bulan Maret itu, dari bulan Maret sampai bulan September, saya tuh nggak ada, ya kita tutup semua. Baru-baru mulai lagi sekarang. Tadi ada sebut kulit ikan dari Brazil yang Lisa senang ya. Kenapa itu? Bedanya apa dengan yang lain? Itu kulitnya very interesting. Saya ada contohnya. Kulitnya tuh besar gitu. Jadi and ikannya tuh the biggest fish in Amazon River. Jadi pas ngeliat tuh gede sekali, lebih besar dari kita gitu. Dan dia punya sisik besar-besar gini, and then very strong. Jadi sama seperti kulit buaya. Jadi ya saya jadi menarik aja gitu karena saya belum pernah lihat kan, kita di Indonesia nggak ada. Tapi in the meantime saya juga ketemu kulit kayak salmon. Tapi salmon itu kan kecil, yang saya dapat gitu kecil. Jadi susah untuk dibuat tas. Mungkin saya bisa buat bracelet karena saya bikin bracelet juga. Tapi kulit ikan ini nih saya beli satu kulit, satu ikan, saya bisa bikin tas 5. Jadi 5 tas itu dari satu kulit dicampur dengan kulit ular.
gitu. Wow, oke. Ya. Nah, saya boleh tanya ya, marketingnya bagaimana itu, Lisa? Marketing itu saya banyak sosial media, jadi saya very aktif di Instagram, Facebook, dan also saya coba untuk menghubungi orang-orang yang misalnya saya kerjasama dengan Debbie Wingham di London and di Spain. Saya berusaha walaupun dari 100 kali saya berusaha untuk kontak orang-orang yang di fashion industry, mungkin nggak dapat sama sekali gitu loh. Maksudnya nggak ada respon sama sekali. Jadi itu rejection tuh banyak sekali. Tapi ya saya selalu berusaha terus. And then finally like last year saya kerjasama dengan Debbie Wingham ini. Dan dia Debbie Wingham ini terkenal dengan fashion, she's a designer, tapi dia terkenalnya desain kayak the most expensive dress in the whole world yang harganya tuh very very expensive, 17 million US dollar. And then she designed like the most expensive birthday cake. Nah last year kita bikin, dan saya cuma small part, like I just made like maybe 10-15 bags, small one untuk ditaruh di Christmas tree ornaments gitu. Nah karena dia makanya sekarang ya lumayan gitu marketingnya gitu loh. Jadi lebih gampang karena udah ada basicnya gitu loh. Apakah juga kerjain online, mungkin dari Instagram atau Facebook? Enggak, saya nggak jual online, dan sebetulnya saya tuh nggak jual retail. Jadi bisnis saya ini sebenarnya saya distribute ke butik-butik di Amerika. Gitu. Jadi showroom saya ini ada karena misalnya butik owner mau datang dan mereka mau lihat gitu. Jadi cuman by appointment only. Karena retail itu agak susah ya. Pertama saya harus jaga toko 8 jam. Jadi kedua juga saya harus hire orang, dan untuk menjual kulit ular itu kita tuh harus benar-benar ditrain, jadi make sure tahu gitu, karena prosesnya kan nggak mudah gitu. Tapi sejak pandemik ini, berhubung saya tutup selama 6 bulan, jadi saya banyak inventory. Dan pas buka ada opportunity yang ada orang yang menawari saya, mau nggak gitu untuk buka pop-up store untuk just for the holiday season. Langsung saya grab itu opportunity gitu. Jadi sekarang saya setiap hari Rabu sampai Minggu saya kerja di toko karena saya buka toko untuk Desember ini. Dan Senin Selasa ya dan malam ya saya kerja di rumah gitu untuk desain untuk next year. Mudah-mudahan next year semua udah berubah ya, udah bagus lagi. Tapi ini sementara ya. Sebenarnya pada dasarnya is more like mungkin importer atau wholesaler kayak gitu ya. Iya. Dan distributionnya mungkin ke boutique store, Yes. mungkin Boutique yang jual store. tas ya, kayak gitu ya. Ya jual tas, jual sepatu atau jual baju gitu. Ya tapi di fashion business. Nah untuk orang Indonesia yang ingin beli tas dari Lisa ya, bagaimana itu? Apakah ada list toko di Amerika yang bisa dilihat? Ya, of course ada beberapa butik, tapi kebanyakan saya di East Coast ya, karena saya nggak bisa jualan tas kulit snake skin gitu di California. Oh tidak bisa. Tidak bisa karena snake skin itu di California itu illegal. Jadi banyak rule and regulation juga dari Amerika sini. Makanya saya nggak bisa gitu, cuman di East Coast aja. Arizona bisa, Nevada bisa, tapi cuman California yang nggak bisa. California. What's your biggest challenge right now before COVID and setelah COVID atau dalam situasi COVID? Silakan. Challenge itu selalu ada ya, setiap hari selalu ada. Tapi the biggest challenge untuk bisnis saya ini adalah quality. Jadi
quality itu paling yang bikin kadang-kadang saya juga pernah frustrasi ya sebelum COVID ini karena ada orderan, terus karena waktunya kan mepet gitu, ada customer kayak butik mau order, terus saya kirim dari Indonesia, tapi pas sampai sini kan untuk masukin barang kulit ular ini juga nggak gampang, jadi kita mesti ada permit untuk dari CITES, make sure kayak kulit ular ini, like ular-ular ini, they're not endangered gitu loh, CITES namanya. Udah saya urusin untuk semuanya ekspres. Pas sampai sini barangnya, karena saya nggak ke Indonesia, karena ini kan cuman pesanan doang, jadi saya kirim sampai di sini dari misalnya orderan saya 10, yang 5 itu saya nggak bisa jual gitu. Itu buat saya the biggest challenge sebelum COVID. Kalau sesudah COVID sekarang, challenge saya gimana caranya untuk mengurangi inventory saya yang saya beli, yang udah saya siapkan tuh dari bulan Maret kemarin ini untuk ke Dubai, karena Dubai-nya kan di-cancel. Dan mereka juga belum tahu apakah mereka akan ngadain Fashion Award ini untuk tahun depan, bulan Maret. Jadi belum ada. Jadi ya semua investment yang saya taruh di collection saya untuk Dubai ini ya itulah, hitungnya mati gitu. Jadi makanya saya sekarang challenge-nya untuk berusaha untuk jual di Amerika sini. Nah, kalau seandainya kualitasnya tidak bagus, apakah itu tidak bisa dipulangin atau itu tanggungan Lisa jadinya? Itu ya, saya waktu itu untuk dipulangin kan juga susah, karena untuk kirim barang kulit ular balik ke Indonesia itu susah juga dari Amerika sini, karena kulit ular tuh agak repot ya gitu untuk permitnya. Jadi kalau misalnya pas saya memang schedule untuk ke Indonesia, jadi saya bawa itu tas yang harus mereka betulin gitu. Tapi kan in the meantime saya jadi misalnya saya udah dapat orderan 10 atau 20, sekarang tinggal 10, yang 10 mereka cancel gitu. Dan saya nggak mau juga untuk menjual. Mungkin mereka tuh nggak ngelihat ya, misalnya kayak jahitannya gitu. Tapi saya sebagai desainernya gitu, saya tahu gitu. Jadi saya biasanya nggak pernah ambil risk gitu. Jadi yang the biggest challenge tuh sebagai for my business itu yaitu quality dari Indonesia. Oke, dan kirimnya apakah lewat udara atau laut? Iya, saya harus kirim lewat udara. Karena kalau lewat laut tuh kan lama ya. Terus begitu kulit ular tuh agak sensitif kalau baru jadi, harus baru di color gitu. Jadi kalau misalnya di dalam kapal itu humid kelamaan atau dingin kelamaan, mereka tuh bisa berubah. Gitu. Sama seperti kulit kita gitu. Kalau panas kita mesti pakai baju yang tipis, tapi kalau dingin kita mesti pakai ini. Sama seperti kulit kita gitu. Jadi biasanya saya pakai air shipment. Dan kalau seumpamanya orang order ya, biasanya ini bisa ada inventory-nya sendiri atau orang order terus Lisa bikin? Saya biasanya sih bikin dulu, dan mereka tuh biasanya kalau mau order, mereka biasanya selalu beli langsung gitu. Apa yang ada di inventory saya, mereka ambil. Tapi at certain time kayak holiday gitu biasanya ada juga yang order. Oh, saya mau misalnya clutches 25 warna ini. Nah, ada juga yang order gitu. Tapi kebanyakan sih saya desain, saya bawa terus mereka jual. Nah, itu biasanya berapa lama kalau seandainya ada perusahaan yang order, itu biasanya turnaround-nya berapa lama? 3 bulan lah. 3 bulan ya. Jadi itu kan harus bikin jadi agak lama ya. Iya, Tergantung juga karena quantity ya. Iya, quantity sih nggak bisa banyak, cuman proses untuk coloring itu perlu at least 2 minggu. Dan 2 minggu ya, tergantung udara di Sumatera atau tergantung udara di Bali kan. Kalau misalnya musim hujan ya lebih lama gitu. Oke. Kalau hujan terus ya jadi sebulan gitu. Sebulan ya lumayan lama ya.
Nah, itu Iya, nggak bisa pakai dryer chamber gitu, nggak bisa ya? Harus nggak bisa, matahari. harus matahari. Oke, interesting. Iya, Oke. iya. Nah, kita first thank you for itu foto-foto yang dikirim ya. Coba kita lihat yang pertama. Nah, ini showroom ya. Ini showroom ya, ini showroom saya. Oke, baik. Kita berikut. Nah, ini apa nih? Ini namanya The Cruiser Weekender. Ini tas Weekender ini this is number the second biggest Weekender yang dibuat dari kulit ular di seluruh Amerika. Dan saya ada yang lebih besar lagi daripada yang ini. Jadi ini dua, The Weekender adalah saya punya main products. Dan ini retailnya berapa sekarang? Kalau ini retailnya 1.500 sampai 1.700. 1.700, oke. Ya. Terus yang berikut? Ini namanya Kelly Bag. Ini adalah salah satu tas yang saya desain untuk ke Dubai waktu itu. Dan retailnya berapa ini? Ini retailnya 1.400 sampai 1.600. Dan harga dan warnanya semua metalik ya untuk Dubai itu. Nah, Lisa ini boleh tanya ya. Ini brandnya ada brand name atau itu pakai brandnya yang order? Enggak, ini brandnya semua tas saya pakai brand saya. Oke, nama brandnya sekali. Indo Exotics. Indo Exotic. Nah, itu brandnya ditaruh di luar atau di dalam atau gimana? Di Gimana? dalam, Di dalam. nah, di liningnya gitu. Kadang-kadang ada tas yang taruh di luar ya, apalagi yang branded. Is this mungkin itu ide yang akan dibikin? Iya, iya. Sekarang saya lagi mencari sama company di Italia yang bikin hardware, tapi dengan brand saya gitu. Ya, oke. Nah, yang ini? Yang ini namanya Theodore Totes. Jadi mereka semuanya totes and satu, saya cuman waktu bikin tas ini, saya bikin satu warna kuning, satu warna blue jeans, and then satu warna merah. Jadi every bag tuh is very unique and one of a kind gitu. And ini retailnya 1.700 sampai 1.900. Terus bisa lihat yang ini? Yang ini yang kiri, ini dua-duanya kulitnya sama, namanya we call it blue jeans. Yang the one on the left itu retailnya 1.900 sampai 2.100, dan saya bikin tas ini setahun yang lalu untuk Christmas tahun lalu. Dan kita punya, waktu itu saya bikin 12 warna. Yang sebelah kanan itu sama, itu namanya yang Theodore itu yang tadi. Tapi kulitnya tuh kulit blue jeans, colornya blue jeans, dan kulitnya sama sama yang kiri. Yang kecil itu sama ada bronze-nya itu saya punya style yang waktu itu saya untuk sebenarnya untuk dibawa ke Dubai juga. Itu kayak clutch tapi ada strap, jadi bisa dipakai sebagai handbag juga. Itu retailnya 900 sampai 1.100. Yang kuning itu sama tadi, Theodore. Yang kanan itu Asia. Asia Tote itu sebenarnya saya bikin waktu itu tahun lalu untuk, tahun 2020, tahun ini untuk summer. Itu retailnya 1.200 sampai 1.400 Asia Tote. And then yang kecil itu clutch itu Camilla clutch. Nah, ini produk yang paling untuk saya tuh untuk gampang sekali untuk, ya maksudnya lebih mudah untuk dijual karena harganya very reasonable. Itu harganya 600 sampai 800 untuk orang sini. Dari kulit ular itu very reasonable. Jadi saya selalu setiap tahun, dan ini modelnya klasik ya, jadi bisa buat clutch untuk pergi malam atau untuk casual, ada strapnya juga di dalam. Tasselnya juga
detachable. Jadi ada orang yang suka tassel, ada orang yang nggak suka tassel. Jadi ya tergantung customer gitu. Jadi kita bikin option untuk mereka mau pakai tassel atau enggak. Setiap tahun saya bikin tas itu dan selalu saya bawa. Saya pulang dari Indonesia. Ini weekender juga yang tadi warna biru, cruiser, tapi motifnya lain. Yang cruiser yang pertama yang biru tadi itu kalau untuk kulit ular ya kita bilangnya back cut. Jadi mereka potong belakang ular dan kita pakai depannya, perutnya. Kalau yang ini the opposite. Jadi mereka cut bagian depan, ini kita pakai belakang ular. Jadi makanya motifnya agak lain gitu. Dan harganya berapa retail? Harganya 1.700 sampai 1.900. Nah ini semua Camilla clutches juga. Camilla yang tadi sama seperti yang kuning itu. Jadi retailnya about $600. Ini style yang paling mudah untuk saya pasarin di Amerika sini, di butik-butik sini. Karena mereka suka bisa buat malam untuk untuk going out atau siang karena ada kita pakai strapnya juga, ada strapnya di dalam. Ini adalah saya desain ini cuma satu, one of a kind. Jadi karena kulitnya tuh beda, bukannya beda, kulitnya kulit ular, tapi itu warna dan bronze-nya itu tuh bronze color itu agak susah untuk kita bikin lagi ya. Jadi so far saya masih belum puas. Tapi yang ini saya puas sekali gitu. Jadi ini waktu saya jual itu ini karena special gitu 1.800 harganya, harga retail. Nah ini karena biasanya kalau saya pasarin mereka selalu tanya, kok untuk perempuan semua ya, gimana kalau untuk my boyfriend, my husband. Jadi sisa-sisa kulit yang saya pakai untuk tas, karena yang tas handbag saya nggak mau di waste gitu loh, saya nggak mau makanya saya transform, saya bikin dompet untuk lelaki. Yang pertama itu yang hitam itu kulit dari stingray, itu fish juga. Nah stingray itu agak susah, sama yang kedua, yang ketiga itu kulit lizard dari Indonesia juga, tapi kulit lizard itu very interesting karena susah sekali untuk dapat kulit lizard tuh yang sempurna. Karena lizard itu mereka tuh suka berantem, jadi fight all the time. Jadi selalu ada ada nggak perfectnya gitu. Kulit lizard yang keduanya ya? Yang kedua dan yang ketiga, yang biru dan yang agak natural itu dua-duanya kulit lizard. Nah, again yang biru itu bagian perutnya, perut lizard yang agak natural warnanya itu belakangnya lizard. Jadi kalau kita lihat lizard gitu ada depan ada belakang. Nah saya selalu bikin kalau bisa dipakai semuanya gitu, depan dan belakang gitu. Dan yang terakhir itu kulit ular, itu kulit python. Ini juga kulit python. Ini saya bikin untuk Desember ini untuk Christmas. Itu wristlet yang dua itu sama ya, modelnya itu wristlet, tapi ada strapnya juga karena orang sini kan selalu mereka nggak mau gitu pakai bawa tas terus. Kadang-kadang itu kan style ya, jadi kadang-kadang mereka maunya ada option. Jadi semua tas saya selalu saya pakai straps juga di dalam. Jadi terserah customernya. Yang di tengah itu Camilla, saya punya Camilla clutch. Jadi sama yang tadi, yang harganya tuh very reasonable untuk di Amerika sini. Yang wristlet itu harganya 450 sampai 550 retail. Nah ini waktu itu saya pernah diminta di Montclair. Mereka kayak ada fashion show gitu. Jadi ya saya sekalian promote saya punya tas. Jadi saya selalu aktif kalau ada orang yang undang, saya nggak pernah bilang tidak bisa atau tidak mau gitu. Nah ini waktu tahun 2016 kalau nggak salah. Jadi 2017, sorry. Jadi 2 tahun setelah saya buka bisnis. Jadi saya ikut
fundraising juga, terus mereka mereka minta saya untuk jadi model baju juga, dan saya promote saya punya tas juga, jadi ya win-win lah gitu. Yang modal ini orang Indo ya? Itu sebenarnya saya itu. Oh, sorry. Oke. Oke, very good. Oke. Jadi Lisa ini interesting ya, kerja semua dari designing, marketing, importer, terus distribution, semuanya. Waduh, I don't know how you can do all that just by yourself. How did you do that? And how did you learn doing that? I learned a little bit at the time, like the first, one step at a time. The first designing dulu. Setelah designing itu saya baru, satu-satu Itu kalau lah. designing berapa lama waktu belajar designing? Waduh, lama sekali, sampai sekarang juga saya masih belajar, Pak Robi, Pak John. Oke, very good. Okay. Sampai sekarang juga saya masih belajar, selalu ada juga kan bisa diimprove gitu untuk tas-tas saya kan ada selalu tahap-tahap belajar tuh selalu nggak pernah ada habisnya gitu kalau untuk designing. Tapi sekarang saya ada 2 orang sebetulnya di New York yang ngebantuin saya untuk jualin tas-tas saya ini ke butik-butik kayak di Hampton, Connecticut, terus Chicago gitu. Jadi yang distribute tuh bukan saya aja sekarang. Jadi saya ada 2 orang dan mereka tuh memang kerjanya memang sales di fashion industry gitu. Jadi mereka udah tahu beluk-beluknya gitu. Jadi sekarang saya kalau untuk sales ya bisa lega sedikit lah gitu. Nah, saya mau tanya ya, bedanya ya. Sekarang kan kalau dari China mungkin ada sintetik kulit ya. Yeah. Dan mungkin bisa dibentuk macam-macam. Bedanya sama real kulit sama sintetik apa itu? Bedanya gampang sekali, Pak John. Kalau yang real ya, ini saya ada kulit ular. Kalau yang real itu ya, kayak kalau kita lihat ya Pak John ya, mereka tuh ada ininya, ada scale-nya. Scale-nya tuh bisa kelihatan nggak ini? Ya, jadi scale-nya tuh bisa berasa ya? Iya, bisa kalau kita pegang tuh berasa. Dan mereka tuh kuat sekali gitu, walaupun kulit ular tuh kalau mau sobek tuh nggak bisa, mau itu dirobek nggak bisa. Sama seperti kulit buaya ya, ya kan? Bisa scale-nya tuh bisa berasa kalau kita pegang. Kalau sintetik itu mereka tuh mulus. Kalau mau tahu bedanya real sama sintetik harus di touch dulu ya, kira-kira begitu. Harus di touch dulu. Kalau karena saya udah main kulit ular dari tahun 2015. Walaupun saya cuma lihat, saya tahu gitu. Tapi kalau untuk customer ya, saya selalu kasih mereka tuh kayak sedikit pengetahuan juga mengenai kulit ular. Kenapa kulit ular yang real ini very different than the synthetic one gitu. Karena yang sintetik itu kan sebenarnya coraknya aja dan harganya tuh jauh lebih murah gitu. Tapi makanya saya selalu kasih sedikit pengetahuan untuk mereka, kenapa tuh kita punya barang tuh very unique gitu. Ya gitu. Tapi kalau memakainya, apakah ada beda memakai sintetik sama kulit asli? Beda sekali. Kalau kulit asli ular, semakin lama it gets softer kulitnya itu. Jadi it gets softer, terus dan it lasts forever. It lasts like at least for many years, maybe 20 years gitu. Saya masih ada kulit sebelum saya mulainya dengan bisnis saya ini kan saya beli banyak kulit ular asli yang karena saya mau mempelajari gitu gimana liningnya, gimana dalamnya, terus saya mempelajari dulu sebelum saya mulai. Itu tuh ada tas tuh yang dari tahun waktu tahun saya lahir 1970-an gitu. Dan itu tuh masih bagus. Jadi masih berasa scale-nya gitu. Jadi kulit ular itu very nice and very it lasts forever. Ya, itu beli satu ya. Bisa sampai bertahun-tahun. Ya, jadi kualitas ya untuk kualitas, apa? Ya. Untuk yes, longevity. Yes. Ya.
Yes. Very good. Oke, nah sekarang saya mau tanya, saingannya apa buat Lisa sekarang? Who's your competitor? Ada kompetitor saya tuh ada satu yang di Florida, dan dia bukan orang Indonesia tapi orang sini. Dia tuh suka, kebetulan waktu saya ke workshop saya di Bali ketemu sama orang ini juga. Nah itu my biggest competitor ya. Tapi karena kan banyak sekali Pak John di online tuh ya, banyak sekali yang jual kulit ular dari Indonesia juga gitu. Jadi kalau kita ke eBay atau kemana banyak gitu yang jual, atau Etsy banyak. Tapi bedanya dengan saya, pertama saya tuh selalu lining saya di dalam different daripada mereka ya. Kalau Pak John pergi ke Bali dan beli kulit ular atau tas yang di Bali itu, dia punya lining tuh beda dengan lining saya. Jadi lining saya tuh special untuk saya punya. Ada logonya, terus water and stain resistant, dan saya pakai yang quality-nya sama dengan Prada brand. Mereka use lining ini dari company di China juga. Nah, ini sebenarnya kulit ular itu karena unik, jadi nggak banyak gitu kompetitor saya. Jadi, tapi saya tahu satu, dan ini nih karena dia mungkin karena nggak pakai permit CITES yang saya tadi bilang. Saya baru baca juga di newspaper tuh di salah satu butik saya yang di Florida. Saya bilang kasih informasi ke saya, karena orang itu katanya ternyata kena penalti. Jadi kena penalti dan bisnisnya harus tutup karena dia tuh bawa import tas kulit ular dari Indonesia tapi nggak pakai permit gitu. Makanya agak susah ya kalau untuk kita mau jalan gampangnya aja gitu loh. Jadi saya tuh nggak mau. Jadi saya waktu start my business, saya mesti benar-benar start dari tapi menurut rules and all regulation di Amerika. Karena saya nggak mau main-main gitu. Tapi kalau gampang tuh semua orang pada bikin kan gitu. Semua orang bisa gitu. Tapi karena yang ada a lot of challenge ini yang nggak bisa semua orang untuk buka bisnis. Yeah. Jadi salah satu saingan saya yaitu yang saya tahu. Oke, just curious ya, sebelum COVID itu per bulannya bisa jual berapa tas? Sebelum COVID itu kalau pas lagi Desember itu saya bisa jual sekitar 50 sampai 75 tas. 75 tas. Dan Ya. biasanya kalau yang saya tahu ya, orang yang import furniture dari Indonesia, mereka selalu ngeluh kalau Indonesia tuh kalau bikin mungkin pertama kali bagus ya, tapi kalau bikin secara volume ya, suka kualitasnya menurun dan juga mereka capacity-nya tidak ada. Apakah ini juga terjadi sama tas? Ya, ya itu tadi, makanya saya selalu turun tangan sendiri. Saya nggak bisa, saya belum bisa, kalau belum ketemu sama orang yang bisa saya percaya di Indonesia untuk menjadi quality control saya. Makanya saya selalu terbang 24 jam memeriksa tas saya satu per satu. Wah, itu sangat challenging ya. Hebat kamu nih. Dan saya kalau ke sana paling 1 minggu. Jadi jet lag-nya belum habis, saya udah harus balik gitu. Harus balik ya. Tapi bagusnya Lisa tuh kerjanya jadi wholesale ya, bukan retail in a way. Di mana you could be anywhere and still run your business. Yes. Okay. That's actually the advantage of my business. Ya. Tapi kalau seandainya ada di Indonesia terus ada orang order ya, itu dan seandainya inventornya ada di tempat Lisa, apakah ada orang yang mengirim gitu ke yang pembeli? Ada. Jadi selalu ada. Okay. Selalu ada. Saya ada support system di sini gitu. Oke. Nah, kalau ada orang Indonesia yang ingin berbisnis dengan Lisa, bagaimana itu? Ada satu sih yang udah tertarik ya, gitu. Ya tergantung gitu, tergantung situasi ya, tergantung situasi juga gitu. Jadi saya sih sekarang sih saya masih solo. Ada yang berminat tapi saat ini belum ya.
Jadi kalau ada yang berminat ya silakan kasih offer gitu. Nanti saya lihat. Nah, biasanya kalau tas yang kita tahu ya, kalau pergi show, biasanya itu kalau desain itu mereka agak takut difoto atau apa. Itu benar juga dari Lisa. Takut difoto maksudnya gimana? Takut di copy. Oh, kalau saya enggak ya. Kalau saya karena tuh saya benar-benar percaya, saya benar-benar I believe in my products gitu. Jadi saya nggak takut karena karena saya orangnya sedikit mungkin OCD ya, kayak very detail oriented gitu. Jadi kalau nggak ada orang mau copy pun, saya bisa tahu itu bukan tas saya. Pokoknya saya tahu deh. Oke, sekarang saya mau tanya Lisa, ke depannya bagaimana? Mungkin setelah COVID ya, jadi planning untuk ke depan bagaimana? Planning untuk ke depan, saya mau continue ya untuk memasarkan barang dari Indonesia. Tujuan saya tuh untuk bisnis ini, saya mau orang Amerika tuh lebih kenal Indonesia, and saya membuktikan kalau barang Indonesia tuh bukan barang crap yang ini. Kita bisa memproduksi good quality products juga gitu. Tapi saya juga mau bukan untuk di Amerika aja. Jadi sekarang saya lagi kerjasama sama a lady juga yang saya kerja sama waktu tahun lalu. Dia tuh di Spain and also di London. Jadi saya mau juga memasarkan produk saya tuh ke London, ke Paris, ke Spain, ke Dubai gitu. Jadi pokoknya saya orangnya kalau ada opportunity selalu saya grab tanpa memikir 2 kali gitu. Jadi untuk kedepannya tujuan saya itu. Tapi mungkin challenge salah satu adalah kualitas dengan kapasitas yang besar ya, bukan? Iya. Itu the biggest challenge. And there's only one Lisa. Itu the biggest challenge for me still. Oke, mungkin kesan terakhir untuk pemirsa Kabari yang mungkin ingin buka bisnis ya macam-macam itu, bagaimana mulainya, apa tuh dari Lisa? Saran saya ya untuk bagi orang yang mau buka bisnis, nomor 1 kita mesti tahu dulu kita mau bisnis apa, dan kalau bisa tuh cari bisnis yang unik, yang gak pasaran di sini gitu, atau yang unik lah. And then sebelum jump untuk buka bisnis, please do some market research dulu gitu. Jadi sebelum itu do some market research, gimana di Amerika atau di New York atau di LA atau wherever. Itu karena penting sekali ya gitu. Bagi saya do market research and then set target market. Jadi target marketnya bisnis kamu tuh apa gitu, siapa, di mana gitu. And then after that willing to accept a lot of rejections. Jadi don't take it personally gitu, ya kan? Karena itu sebenarnya bisa affect ke kita juga gitu. Jadi dia kalau orang dapat rejection ya udah gitu. Saya pertama kali soalnya waktu memasarkan gitu ke toko, rejection terus gitu. Dapatnya sampai kalau itu suka nangis di mobil, tapi ya you have to get up again. Masih gitu. pergi trade show apa tidak? Hah? Trade show? Trade show enggak, saya nggak pernah trade show. Enggak pernah. Jadi langsung ke toko ya? Iya. Oke, excellent. Oke. Well, thank you ya Lisa untuk memberi banyak informasi, dan untuk pemirsa Kabari jangan lupa klik Kabari YouTube subscriber, dan untuk mendapatkan majalah gratis silakan ke kabarigratis.com. Sekian dulu, sampai kita berjumpa lagi. Thank you. Terima kasih Pak.